Sore itu Astrina yang baru pulang bekerja dari sebuah rumah makan melihat suaminya bermain game online dari handphonenya dalam keadaan rumah yang sangat berantakan. Mas, kenapa rumah bisa berantakan banget gini sih? Apa kamu nggak mau bantuin aku untuk beresin ini semua? Liam, suami Aster yang saat itu masih fokus main game pun merasa terganggu dengan omelan istrinya. Rosa. Aster memanggil putri satu-satunya yang saat ini berusia 7 tahunan. Iya, Bun. Rosa menyahuti panggilan ibunya dari dalam kamar. Rosa udah makan belum, Nak? Ini Bunda bawain makanan kesukaan Rosa. Kita makan yuk, Ajaknya. Yeay, Bunda yang terbaik. Makasih ya, Bun. Rosa memeluk sang bunda dengan wajah berseri. Tak lupa Aster juga memanggil suaminya agar bisa makan bersama mereka. Mas, ayo kita makan dulu. Aku ada bawa lauk dari warung. Rosa udah nunggu di dalam tuh, kata Aster. Akhirnya Liam mengikuti langkah istrinya dan sore itu mereka menikmati makanan sederhana yang dibawa Aster dari warung. Sangat sederhana memang, tapi Aster bersyukur bisa seperti ini. Asterina menikah dengan Liam, suaminya, pada saat dia masih berusia 19 tahun. Liam saat itu sudah berusia 25 tahun. Selang 1 tahun setelah pernikahan, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Rosalina. Sekarang anak itu sudah berusia 8 tahun dan sedang duduk di kelas 2 SD. Malam itu sebelum tidur, Aster mencoba berbicara dengan suaminya mengenai pekerjaan. Sebelum pulang tadi, aku sempat mampir di toko sembako yang ada di seberang warung makan, Mas. Terus aku nanya apa masih ada lowongan kerja untuk pria. Dan katanya masih ada, hanya saja posisinya sebagai kuli panggul. Apa Mas mau coba daftar di sana? Kalau mau nanti biar aku yang ngomongin sama bosnya, Mas, ujar Aster. Alih-alih mendapatkan tanggapan yang bagus dari suaminya, justru Liam merasa tidak senang dengan usulan sang istri. Apa kau sudah gila, ha? Kau ingin membunuhku secara perlahan agar kau bisa mencari suami baru, kan? Sentaknya. Memangnya kenapa, Mas? Jadi kuli panggul itu tidak akan membuatmu langsung mati, kan? Jawaban Aster terdengar ketus. Apa kau pikir aku ini Samson? Lihatlah tubuhku ini, kurus kering. Makanan tak pernah kau berikan yang bergizi. Yang ada selalu saja kau bawakan makanan sisa dari warung tempatmu bekerja itu. Balas Liam dengan emosi. Kalau Mas mau makan yang enak, Mas bantu aku buat kerja. Bukannya cuma main game terus kerjaanmu. Aster tak kalah keras saat membalasnya. Apa? Apa kamu bilang? Dulu saat aku bekerja, semua kebutuhanmu dan Rosa selalu aku yang penuhi. Makanan di rumah ini selalu enak dan bergizi. Bahkan kau tidak perlu harus bekerja, bukan? Nah, sekarang disuruh gantian kerja, kau malah ngomel terus tiap hari. Dasar wanita perhitungan. Sentaknya. Liam akan selalu seperti itu saat Aster mengungkit masalah pekerjaannya. Jika suaminya sudah protes, maka Aster lebih baik diam. Dia hanya tidak ingin berdosa karena melawan suaminya dan menjadi istri durhaka. Sebenarnya, dulu Liam sempat bekerja di sebuah pabrik tekstil yang letaknya tak begitu jauh dari rumah. Paling hanya berjarak 30 menit saja. Akan tetapi, Liam terpaksa kena PHK karena pengurangan karyawan. Pihak pabrik mengalami sedikit kesulitan sehingga terpaksa harus melakukan itu. Namun, Liam sampai saat ini tak kunjung mencari kerja kembali. Untung saja Aster langsung bekerja di sebuah warung makan setelah tahu suaminya di PHK. Niat hati Aster ingin membantu suaminya yang saat itu sedang kesulitan. Tetapi justru Liam merasa nyaman dan enggan kerja kembali. Permisi. Saat Aster hendak berangkat kerja, tiba-tiba ada tamu di rumah mereka. Dengan langkah kuntai, ia menghampiri pintu. Iya, cari siapa ya, Pak? Tanya Aster pada tamunya. Aster heran melihat tamunya ini. 2 orang pria berbadan tegap dengan balutan jaket kulit, celana hitam, serta sepatu pantofel mengkilat. Hal itu membuat Aster bertanya-tanya siapa mereka ini. Kami dari Mandiri Finance ingin melakukan penarikan terhadap sepeda motor dengan ciri-ciri berikut, Bu. Ucap salah satu di antaranya. Aster mengambil kertas yang disodorkan oleh pria itu, lalu membacanya. Betapa terkejutnya dia saat tahu kalau sepeda motor miliknya akan diambil oleh leasing. Maaf, maksud bapak-bapak ini apa ya? Kenapa sepeda motor kami mau ditarik? Padahal saya selalu tepat waktu bayar cicilan kok, Pak. Sahut Aster. Sebelumnya maaf, Bu. Di sini Ibu tercatat kalau sudah menunggak 4 bulan tidak membayar cicilan, sehingga kami diutus untuk melakukan penarikan. Pria itu menyerahkan bukti-bukti yang lebih akurat kalau dia tidak membayar 4 kali cicilan. Lantaran tak ingin terlihat ramai dan didengar tetangga, akhirnya Aster bertanya pada suaminya. Iya, aku emang gak setoran selama 4 bulan. Toh motor itu bukan aku yang pakai, selalu saja kau yang pakai untuk kerja. Sedangkan aku hanya bisa berdiam diri di rumah menunggu kau pulang kerja sambil bawa makanan bekas. Ya mendingan uangnya aku pakai untuk senang-senang aja. Ketus Liam. Sungguh kesabaran Aster hampir saja hilang mendengarkan alasan dari suaminya itu. Untung saja akal sehatnya masih bekerja dengan baik, sebab para debt collector itu masih ada di hadapan mereka. Akhirnya Aster lagi yang mengalah. Dia memberikan surat-surat dan kunci motor kepada 2 pria itu. Ya sudah, Pak. Ini saya serahkan kunci beserta surat-surat motornya. Jujur saja saya tidak mampu jika harus melunasi semua tagihan itu dalam waktu dekat. Jadi silahkan dibawa. Ucap Aster dengan kepala tertunduk. Seperginya pria itu, Aster langsung berangkat kerja dengan jalan kaki, tanpa berbicara apapun lagi dengan suaminya. Seminggu berlalu dan Aster sudah mulai ikhlas melepas motornya. Tidak masalah jika harus berjalan kaki. Dia bersyukur karena masih diberi tubuh yang sehat. Ketika pulang kerja, ada seorang pria dan wanita yang berboncengan dengan naik motor. Mereka berhenti di depan rumah Aster. Kalau dilihat dari pakaiannya, sepertinya mereka ini seperti karyawan di sebuah perusahaan.
Mereka berdua pun mulai mendekati Aster. Permisi Bu, maaf saya mau tanya apakah benar bahwa ini adalah rumahnya Pak Liam? Tanya wanita itu. Iya Mbak, benar, itu suami saya. Mohon maaf, ada perlu apa ya Mbak? Aster yang sudah merasa sangat penasaran langsung saja bertanya. Begini Bu, ada yang mau kami sampaikan. Bisakah kita bicara di dalam saja? Kali ini si pria yang ikut bicara. Tanpa berpikir lama, Aster mempersilahkan tamunya untuk masuk. Di ruang tamu sekarang sudah ada Liam dan juga Aster. Mereka duduk di hadapan tamunya. Ini Pak Liam ya? Tanya wanita berwajah cantik itu sambil mengarah kepada Liam. Iya Mbak, saya Liam. Ada apa ya Mbak? Sahut suami Aster. Begini Pak, Bu, kami ini dari pihak bank ingin melakukan penagihan terhadap cicilan yang sudah menunggak selama 3 bulan. Berikut adalah lampiran dari rincian dananya. Silahkan dibaca dan yang ditanyakan akan kami jawab. Jelas si pegawai bank. Aster shock berat. Dia langsung saja merampas kertas itu dan terlihat membacanya dengan seksama. Astaga, tapi kami tidak pernah melakukan pinjaman bank Mbak, Mas. Bantah Aster. Maaf Ibu, tapi pinjaman ini memang bukan atas nama Bapak dan Ibu. Pinjaman ini atas nama Rudianto dan Laksmi. Mereka melakukan pinjaman dengan jaminan surat rumah ini. Mereka berkata kalau tidak mampu lagi membayar, sehingga menyarankan kami untuk menyita rumah ini sebagai jaminan awal. Penjelasan karyawan bank itu jelas membuat Aster semakin bingung, sedangkan wajah Liam semakin tertekan. Mas, apa yang kau ketahui tentang ini? Aster langsung bertanya, sebab dia baru ingat kalau nama yang disebutkan tadi adalah temannya Liam sendiri. Aku ditipu sama Rudi. Katanya dia mau investasikan uangku. Ternyata itu semua hanya investasi bodong. Aku kira mereka akan membayar cicilannya. Ternyata malah... Liam tak sanggup melanjutkan perkataannya. Maaf Pak, saya boleh tahu jumlah cicilan yang harus dibayar? Aster bertanya kembali agar lebih jelas. Pasalnya dia kurang begitu paham. Ini Bu, tagihannya per bulan sekitar 5 juta rupiah. Itu sudah terhitung dengan bunganya. Sedangkan 3 bulan semenjak dilakukan penarikan, pihak nasabah tidak melakukan cicilan apapun. Jadi total yang harus dibayar 3 bulan jalan 4 bulan total keseluruhan tagihan sebanyak 20 juta. Jelas pegawai bank. Astaga, kenapa sebanyak itu? Ucap Aster lalu dia kehilangan kesadarannya.